Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Lukas 8 ayat 22. Oke, langsung 23 ya. Kita lagi enak-enak, tenang-tenang. Dan saya selidiki ya, kenapa kita bisa jadi lengah dan membuat Yesus tertidur. Firman itu udah nggak bekerja lagi di dalam hati kita. Dulu kita sedikit-dikit ngandalin Tuhan dengan berdoa dan ucapkan firman. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah ini. Dan ketika mereka sedang berlayar menjalankan kehidupan, ambil gampang ya, usaha. Dulu waktu nganggur itu ada saat teduh. Ibadah kompak mulai jam 7, kadang-kadang jam 8, jam 6 aja udah datang. Terus dia mulai bekerja. Masih datang, cuma agak telat dikit karena pulang kerja jam 5, jam 6, sampai di sini jam 7. Berjalannya waktu. Mulai diangkat. Apanya? Pekerjaannya. Jadi manajer. Usahanya Tuhan buat ramai. Mulai sibuk. Mulai nggak ada saat teduh. Doa dulu selalu ada saat teduh, merenungkan firman. Pagi-pagi jam 5 bangun, sekarang jam 5 aja udah harus berangkat. Ini saya katakan kehidupan yang tiada firman. Sang firman itu tertidur. Apa akibatnya? Dan ketika mereka sedang berlayar ya, berjalannya waktu, usaha naik, pekerjaan naik, dari office boy jadi manajer, jadi direktur. Yesus tertidur. Sang firman itu nggak ada lagi. Firman itu tidak ada lagi bekerja di dalam hatimu. Tiba-tiba, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga danau itu kemasukan air, dan mereka dalam bahaya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya mencatat ada dua, nggak usah banyak-banyak ya. Kenapa Yesus tertidur? Ada ilah lain. Saudara kerja cari apa? Cari apa? Kepuasan. Cari apa? Uang. Ilah lainnya adalah uang. Nah ini. Saya sering katakan ya, ini bicara perahu kan bicara satu, apa ya, perahu kehidupan itu bicara yang bisa jalan kan, perahu menuju ke pantai. Perahu jalan pakai apa? Pakai apa? Pakai roda. Pakai apa? Air. Pakai air dong. Untuk bisa jalan ke pantai yang menuju, maksudnya menuju ke pantai yang penuh dengan harapan. Perlu air. Manusia hidup perlu uang nggak? Awas aja bilang enggak. Perlu nggak? Manusia perlu uang untuk menjalankan roda kehidupan. Ini bicara perahu kehidupan. Perahu kehidupan, perahu yang sesungguhnya perlu air untuk bisa berjalan menuju ke pantai yang penuh dengan harapan. Manusia dalam menjalankan kehidupan perlu uang untuk menuju ke satu cita-cita. Ya, saya nggak tahu apa harapan saudara. Iya dong. Ayat 24-nya. Ingat dulu ya. Lihat. Perahu itu perlu air. Tapi air kalau masuk, disebutnya apa? Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Padahal butuh air kan? Ibu Erna kerja, atau siapa ya? Andila kerja. Dimasukin duit. Harusnya bahagia ya. Tapi firmannya bahaya. Nah ini saya katakan. Ada ilah lain yang tanpa kita sadari itu menjadi satu yang membahayakan. Karena ketika saudara jadikan uang itu segala-galanya, maka dia akan menghancurkan segala-galanya. Hubungan keluarga, dulu kakak adik itu dulu akur, waktu kecil-kecil, udah besar, ketika uang dijadikan segala-galanya, dia menghancurkan segala-galanya. Hubungan keluarga, banyak sekali terjadi pembunuhan oleh karena itu kan. Jadi perlu air untuk menjalankan perahu untuk menuju pelabuhan yang penuh harapan atau tujuan, tapi menjadi bahaya ketika perahu itu kemasukan air. Kontradiksi nggak? Ya butuh air, tapi kebanyakan airnya masuk ke dalam perahu itu dalam bahaya. Begitu juga saudara dalam kehidupan. Saudara butuh uang untuk menjalankan kehidupan, roda kehidupan saudara. Begitu uang itu saudara jadikan segala-galanya, dia akan menjadi malah petaka dan apa? Bahaya. Kemasukan air, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Padahal perahu itu perlu air. Tangkap ini, ya. Nah, karena ada ilah lain.
Saudara, kalau saya merenung ya, kalau saya diberi pas-pasan, ya artinya mau sesuatu cukup gitu ya, cukup itu lebih baik. Satu hari, saudara tahu Cho Yong-gi ya? Tahu dong, pendeta terkenal dari Korea. Jemaatnya katanya di Korea itu 800.000. Wah, luar biasa dah itu, gereja terbesar di Asia. Saudara tahu kan, akhirnya dia jatuh dalam, ya, tanda kutip, dosa lah ya. Akhirnya dia masuk penjara, urusan keuangan. Saya ngomong gini bukan gosip, ini nyata. Taunya jatuh dalam dosa, akhirnya dia masuk penjara, urusan uang. Satu hari, setelah urusan dia mungkin keluar dari keluar dari penjara atau bagaimana, dia ditanya, Mr. Cho Yong-gi, kok kamu bisa seperti ini gitu ya, jatuh dalam dosa yang tadi saya cerita. Saudara tahu dia jawab apa? Karena aku punya segala-galanya. Jadi jatuh tuh. Pendeta besar, punya jemaat 800.000, dan dia punya prinsip melakukan sesuatu yang besar pakai 3 hal, dia bilang. Wah, saudara mau ikut gak nasihat dia? Kok bisa seperti gini, gerejanya bisa besar? 3 prinsip, 3 hal yang saudara harus lakukan. Semangat kan? Buka nota itu ya, kertas. Ya apa, Mr. Cho Yong-gi? 1, doa. Oke, doa. Kedua, saudara jawabannya apa? Doa. Doa lagi. Ketiga, doa. Itu aja. Sederhana. Dan dia lakukan itu. Dia akhirnya menjadi besar. Dan, saudara tahu yang tadi saya katakan, dia jatuh dalam dosa yang tadi saya katakan. Dijawab apa? Karena aku punya segala-galanya. Saudara bisa bayangkan? Tangkap ini ya. Nah, saya selidiki kenapa bisa maksudnya datang badai. Itu istilahnya Yesus tertidur ketiadaan firman, mencoba mencari kepuasan batin di luar Tuhan. Jangan bilang saudara ya, saya aja terkadang timbul juga rasa bosan dalam hal yang rohani-rohani begitu. Saya harus istilahnya alarm udah mulai berbunyi nih. Mencoba mencari kepuasan batin di luar Tuhan. Padahal pembukaan tadi, di luar Tuhan kamu tidak dapat hidup. Saya sadar itu, di luar Tuhan kita tidak akan pernah puas. Maka dikatakan kemasukan air yang dibutuhkan oleh perahu itu untuk menjalankan kehidupan perahu itu kok jadi bahaya. Itu sama aja dengan mencari kepuasan batin di luar Tuhan. Ibaratnya saudara minum air laut, semakin diminum semakin haus. Sehingga saya lihat banyak orang-orang kaya, yaitu tanpa firman, tanpa Tuhan, nggak ada rasa puasnya. Dan saya bingung, orang kaya raya terkenal kok matinya harus bunuh diri, gantung diri. Tangkap ini, karena di dalam hati manusia itu ada ruangan kosong. Itu sebenarnya milik daripada Sang Pencipta. Selama ruangan itu kosong, saudara akan coba isi dengan harta, kekayaan, hobi, ketenaran, makan-makan, jalan-jalan, tapi nggak bisa penuh. Percayalah sama saya, ya, dia bisa penuh dengan kehadirannya yang punya ruangan itu. Maka dalam bertobat itu, saya sering katakan, bukannya berhenti berbuat dosa. Seseorang membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keluarkan Yohanes 1 ayat 12. Itu disebut bertobat. Bukan yang tadinya berzina, terus sekarang dia nggak berzina, oh dia udah bertobat. Kekristenan pertobatan nggak seperti itu. Sudah nangkep ini? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memiliki